Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan nanti malam tim nasional kita akan bertarung, ini U20 ya, di bawah Coach Indra Safri melawan Timur Leste. Pertandingan kedua, di mana pertandingan pertama kita sudah tahu 2 hari yang lalu kita bisa menang besar, clean sheet melawan Maladewa atau Maldives dengan 4-0 di Stadion Madia Senayan. Sekarang laga kedua ini tetap kita harus fokus. Orang boleh bilang Timur Leste ini tim yang bisa kita ambil dengan mudah, gampang, tapi tidak boleh menganggap remeh. Siapapun, seperti yang dikatakan Coach Indra, 1 demi 1 kita fokus dan ambil. Ya, Timur Leste memang pertandingan pertama kalah dari Yaman dengan 3-1, tapi mereka memberikan perlawanan sengit. Jadi ini kunci buat kita menang, paling tidak kita akan bertarung dengan Yaman dalam pertandingan terakhir, kan itu seru, tanggal 29. Juara grup akan langsung lolos ke Cina di bulan Februari 2025 untuk Piala Asia U20. Dengan 6 poin, ya artinya kita masih sudah ya di depan mata untuk bisa lolos. Juara grup memang lolos, tapi runner up terbaik ada 5 yang akan menyusul juara-juara grup di 10 grup yang terbagi di kualifikasi U20 pra Piala Asia ini. Ya, jadi kita berharap bahwa Jens Raven dan kawan-kawan bisa melaju ke putaran final. Nah, melawan Timur Leste pasti posisinya starting 11 itu akan tidak beda jauh. Ya, kalau melihat dengan apa yang ditampilkan Indra Safri kan di awal-awal itu ada Ricky Afrizal ya bermain bersama dengan Arliansa Abdul Manan di depan, tapi kemudian babak kedua pemain ditarik ketika tidak jalan dengan benar. Permainan kita agak kurang bagus dan babak kedua ketika ditahan imbang, dan di babak kedua melawan Maladewa kita jauh lebih bagus ketika ada pergantian-pergantian yang dibuat oleh Indra Safri, termasuk di lini belakang Mesal juga ikut bermain, Dennis Vigo masuk, Ragil juga berpasangan dengan Raven di depan sehingga mengubah pola menjadi ada 4-4-2 di sana dari 3-4-2 ya, fleksibel. Pola ini dimainkan oleh Indra Safri dan kita berjalan dengan bagus setelah imbang di awal. Nah, di keduanya kita bisa mendapatkan 4 gol dan luar biasa memang buat tim kita. Yang bisa banyak sebenarnya gol-gol yang bisa tercipta, bahkan mesti lebih dari 4 ya, tapi ya kita mensyukuri itu kita sudah bisa melewati pertandingan pertama dan bisa tanpa kebobolan dan bisa membuat 4 gol. Artinya tim U20 kita ada di puncak klasemen sementara karena Yaman cuma menang 3-1 lagi Timur Leste. Nah, kalau kita bisa menang lagi dengan clean sheet nanti malam, dan saya yakin kita bisa mengatasi Timur Leste. Di Piala AFF kemarin kan kita bisa menang banyak ya, berapa, 5-2 atau 6-2 kalau nggak salah ya. Dan saya rasa Timur Leste datang dengan pemain yang sama. Mereka membawa Luis Figo dan kawan-kawan. Perlu diperhatikan tentunya salah satu pencetak gol ketika melawan Yaman, Alejandro Bajito. Ini pemain nomor punggung 10 yang bagi pemain-pemain di belakang Iqbal, Kadek, Arel, ya Buffon yang akan dimainkan lebih awal tentunya. Ini harus berhati-hati untuk bisa mengawal Alejandro Bajito. Pemain-pemain asuhan dari coach mereka yaitu Golpar Krishnan berharap bahwa mereka akan memberikan perlawanan terhadap Indonesia. Mereka juga ingin menang melawan kita, makanya harus berhati-hati melawan Timur Leste. Kita harus bisa membuat gol lebih awal untuk bisa menambah motivasi pemain-pemain di lapangan lebih percaya diri lagi bermain dengan Timur Leste, karena kita memang butuh menang, butuh 3 poin di sini. Ya, tidak perlu juga dengan gol harus banyak-banyak. Artinya 2-3 gol udah cukup buat kita untuk bisa yang penting 3 poin. Daripada kita bermain imbang, apalagi kalau mereka bisa mencuri kemenangan. Memang suatu hal yang sulit karena kita sebagai tuan rumah punya keunggulan, ya dukungan supporter, kualitas pemain kita juga ada di atas Timur Leste. Namun kita tetap harus mewaspadai Timur Leste. Mereka akan masuk lapangan, ya tentunya dengan modal sebagai underdog, main lebih enak, ya tidak terbeban. Mungkin kalau beban itu ada di kita karena kita harus menang melawan mereka. Kalau melihat starting 11, saya pikir Indra Safri tidak akan mengubah banyak. Kecuali dia mempertahankan di babak kedua pemain-pemain kita ketika ada pergantian yang saya bilang tadi. Artinya ini the winning team dengan adanya Ragil di depan bersama dengan Raven. Di tengah itu tetap dengan Aditya Warman dan Tony Firmansyah akan mengontrol di sana. Ya, tinggal kita melihat di sisi apakah ini Figo dimainkan lebih dulu. Kita akan tunggu ya untuk bisa berada di sana karena ada Mufli kan sebelumnya. Tapi Dennis Figo oke ya, yang membuat gol juga kemarin lawan Maldives dan layak untuk dimainkan saya pikir oleh Coach Indra. Kalau kombinasi ini ada, ini bagus. Kita dalam hal menyerang oke,
dalam transisi permainan juga ketika kita bagus, ya semua bisa bertahan dengan baik dan kreativitas di tengah itu jalan. Kalau dengan Maldives di babak pertama itu agak kacau balau ya kalau bisa melihat ini. Tapi di babak kedua memang kita lebih rapi, lebih enak. Nah ini yang harus dipertahankan oleh Coach Indra. Dan saya pikir Coach Indra lebih tahu. Dia bisa melihat mana-mana yang bisa dimainkan. Kalau saya pikir dengan kombinasi di pertandingan babak kedua melawan Maldives yang kita mendapatkan 4 gol itu harus dimainkan lagi oke. Karena kita kan butuh gol cepat. Dengan 1-2 gol di babak pertama kita aman tentunya untuk bisa melangkah di babak kedua. Ya, dengan starting 11 saya pikir Ikram akan tetap bertahan tentunya di penjaga gawang dan sudah pasti Kadek, Iqbal dan Buffon akan dimainkan lebih awal walaupun Mesal bermain juga oke. Ya, di tengah Aditya Warman pasti akan main bersama dengan Tony Firmansyah, tinggal yang saya bilang tadi Vigo apakah dimainkan lebih awal atau Mufli ya akan ada di sana. Kalau di kiri sudah pasti kapten kesebelasan kita yaitu Donny Tri Pamungkas yang ada di sana. Raven yang ada di depan. Ya, apakah akan dengan Ragi lagi untuk bisa bermain kita tidak tahu. Ya, Coach Indra yang pasti akan mengutak-atik ini atau Coach Indra akan mengembalikan lagi dengan Abdul Manan dan dengan Rizky Afrizal yang ada di depan dengan formasi 3-4-3. Ya. Oke, semua itu menjadi tanggung jawab bagi Indra Safri untuk bisa memainkan apa yang dia inginkan tentunya dengan game plan yang sudah dia rencanakan menghadapi Timor Leste. Timor Leste selain Alexandro Bakhito yang menurut saya dalam catatan saya ini mereka punya sebenarnya pemain-pemain yang bagus ya. Norbert Jonerson ya nomor punggung 22, ada juga dengan Emidio Martins nomor punggung 13. Ini pemain-pemain yang bagus di samping Luis Figo nomor punggung 7 mereka. Jadi ini tentunya harus diperhatikan oleh pemain-pemain kita, gelandang-gelandang kita, Tony Firmansyah di tengah, ya Aditya Warman dan juga pemain-pemain belakang Iqbal, Kadek dan Buffon untuk selalu memperhatikan setiap pergerakan mereka. Counter attack dari Timor Leste ini yang perlu diperhatikan. Mereka akan lebih banyak mungkin akan menunggu serangan, tapi mereka akan cepat melakukan serangan balik untuk kita dan berbahaya tentunya untuk kita mengawasi pergerakan pemain mereka, terutama yang saya bilang itu Alexandro Bakhito dan juga dengan Luis Figo. Oke, semoga kita bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Timor Leste sehingga 6 poin buat kita lebih aman untuk menatap laga ketiga kita menghadapi Yaman, dan Yaman nantinya akan bertarung melawan Maldives. Saya yakin Yaman akan menang. Ya, sehingga duel kita melawan Yaman nantinya bertanggal 29 ini yang ditunggu sangat seru. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.